Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Rahma Kusuma Dewi, NPM 195102047 dari kelas C. Yang pertama, sebutkan 3 bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama adalah supply chain management. Supply chain management ini dalam sistem informasi perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Saat perusahaan menerapkan sistem informasi ini, seluruh catatan detail yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditemukan. Dengan begitu, manajemen perusahaan akan lebih mudah dikontrol. Yang kedua, office automation system, yaitu fungsinya sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lainnya. Tujuan dari pengaplikasian sistem ini adalah untuk memperlancar komunikasi yang dilakukan antar departemen dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, enterprise resource planning. Sistem ini seringkali diaplikasikan oleh perusahaan, meski bisa juga digunakan oleh perusahaan dengan skala lebih kecil. Yang kedua adalah sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Jawabannya yang pertama adalah physical security, yaitu adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya, kebakaran atau akses tanpa otoritas dan bencana lainnya. Yang kedua, personal security adalah keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil. Yang ketiga adalah operational security, adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Yang ketiga adalah sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jelaskan. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran ini bisa berupa pemasaran iklan, penawaran produk, penerimaan order, atau pengiriman order. Yang kedua, produksi, yaitu penerimaan pemesanan produk, pelebalan produk jadi. Yang ketiga, logistik, pemesanan bahan dan suku cadang, pencatatan penerimaan bahan baku atau suku cadang. Nomor terakhir, yaitu nomor 4, jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dalam penyelenggaraan sistem informasi, manajemen mensinyalir adanya 2 masalah pokok yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan SIM, yaitu perbedaan gaya manajemen dan partisipasi sebagaimana dikemukakan di atas. Terdapat banyak gaya manajemen sistem informasi yang dirancang untuk gaya manajemen partisipasi tidak akan sesuai dengan perusahaan yang menerapkan gaya otoriter. Konteks eksternal organisasi antara lain faktor sosial budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Faktor alam terutama untuk organisasi yang bergerak di pertanian, penggerak dan tren utama yang memengaruhi sasaran organisasi. Hubungan persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Hubungan dan komitmen, kompleksitas dan dependensi jaringan. Konteks internal organisasi jaringan antara lain visi, misi, dan nilai. Tata kelola struktur organisasi, peran dan akuntabilitas. Strategi, sasaran dan kebijakan, persepsi, nilai dan budaya organisasi. Standar, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi. Kapasitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan. Jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.